Assalamualaikum semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan cek dulu ya. Sudah dibagi kelompoknya semuanya? Sudah. Oke, ketua kelasnya silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Ya. Sini aja ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tirsa. Oke, semua bukunya dikeluarkan ya. Sekarang kita akan belajar informatika ya. Oke. Bapak akan absen ya. Yang Bapak panggil namanya ya, sebutkan perasaan kalian hari ini dengan lantang. Senang, kesal, marah, sedih, ataupun sebagainya. Yang jujur ya. Oke. Adinaya Farah. Happy. Adiasta. Ogin. Gembira. Aldino. Aldino. Gak masuk kemana? Sakit. Oke. Oke, Aldino sakit. Selanjutnya Amora. Happy. Anandea. Happy. Angel Maharani. Happy. Muhammad Nabil. Siap. Khairan Nizam. Siap. Rafa Taya. Oke. Renaldifu. Siap. Suaranya Rizky Aulia. Bingung juga. Safira. Very happy. Sahira. Very happy. Tirsa. Very happy. Iya. Sena. Happy. Satu lagi anak kesayangan Bapak nih, Amira. Oke. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak mau ice breaking dulu buat kalian ya. Kita senam otak dulu. Ya, kita senam otak dulu ya. Satu jari Bapak minta angkat jempolnya. Jari tangan yang lainnya angkat kelingkingnya. Angkat yang tinggi. Ketika Bapak bilang ganti, kalian berubah. Yang tadinya jempol jadi kelingking, yang tadinya kelingking jadi jempol. Paham? Oke. 1, 2, 3 kita coba ya. Ganti. 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 Oke. Kita tingkatkan kesulitannya. Yang tangan kanan pegang pistol. Yang tangan kiri pegang angka 2. Oke. Ketika Bapak bilang ganti, ditukar. Ya. Yang nggak bisa berarti otak kiri dan otak kanannya tidak sinkron. Ya. 1, 2, 3 ganti. Oke. 1, 2, 3 ganti. 1, 2, 3 ganti. Oke, kita sambil nyanyi ya. Temponya akan meningkat di lirik berikutnya.
kita nyanyi naik-naik ke puncak gunung, bisa? Oke, semuanya bernyanyi ya. Naik, naik ke puncak gunung, kiri tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oke. Ya. Apa hubungannya sama pembelajaran kita? Ya. Dalam belajar informatika, kita sangat membutuhkan sekali ya kerja otak kanan dan otak kiri kita secara seimbang ya. Jadi bagaimana kita memproses data, bagaimana kita mengimplementasikannya harus sinkron. Nanti kalau penasaran di rumah silakan kalian berlatih sendiri. Oke, masuk ke materi literasi algoritma dan konten digital ya. Tentunya semuanya di sini sudah punya HP sendiri ya. Ya, milik sendiri ya. Oke. Sudah punya media sosial semua? Sudah kenal AI? Udah. Artinya selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan menjelajahi pentingnya literasi digital ya. Coba kita akan tes di awal. Tahu cara membuat mie? Bisa masak mie instan semuanya? Kita tes pikiran kalian. Kelompok mana yang paling cepat? Pertanyaannya adalah ini. Perhatikan urutan langkah membuat mie instan berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Manakah pernyataan yang benar tentang urutan di atas? Jawab. Angka 1, 2, 3, 4. Kelompok mana yang lebih cepat? Angkat tangan. Ini nomor mana yang benar? Gak kelihatan. Oh, masa nggak kelihatan sudah sebesar ini? Ayo. Ya, kelompok 5. Yang ketiga, langkah kedua seharusnya dilakukan paling awal. Ya? Ya. Alasannya kenapa? Oh, iya. Ya, betul. Setuju yang lainnya? Setuju. Ya, memang sengaja langkah-langkahnya Bapak acak. Ya, tepuk tangan buat kelompok 5. Wow, 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 keren. Oke. Bisa aja Bapak. Oke, tujuan pembelajaran hari ini bisa Bapak bacakan di sini ya. Pembelajaran hari ini kita menjelaskan pengertian algoritma, perannya dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi langkah-langkah algoritma dan kegiatan digital sederhana, menerapkan prinsip berpikir algoritma dan membuat konten merefleksi nilai etika ya. Sebelumnya Bapak akan membagikan ya, tolong dibagikan ke teman-temannya ya, masing-masing satu ya, ditulis tunggu sebentar, masing-masing satu. Hah? Masih lebih satu.
Kurang. Pertanyaannya adalah kurang. Pertanyaannya adalah mengapa setiap kegiatan kita harus tahu langkah-langkahnya? Jawab dan diakhiri dengan nama kalian. Nih pertanyaannya, mengapa setiap kegiatan kita harus tahu langkah-langkahnya? Ya. Di akhir jawaban kalian tulis nama kalian. Yang sudah langsung ditempel berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ditempel secara bersusun ke bawah. Mengapa setiap kegiatan kita harus tahu langkah-langkahnya? Kenapa? Kita mau pakai baju kita harus tahu, ya. Kalau pakai baju dari atas dulu apa dari bawah dulu? Iya. Gimana kalau kita nggak tahu langkah-langkahnya, pakai baju tapi dari bawah, ya. Mau bikin kopi, kita harus tahu langkah-langkahnya. Tempel, ya. Boleh teman-temannya dititip di sini. Ini ada kelompoknya 3, Amora 3, Naya 2. Disusun ke bawah yang rapi. Ya, di bawahnya dikasih nama. Gak apa-apa. Masih kebaca dikit. Pulpennya berarti. Ayo Daniel, kamu kelompok 2. Di bawahnya ditempel. Aduh, kamunya juga kebalik. Satu. Oke. Nama masing-masing ya. Kalau temennya mau nitip boleh dititipin aja biar gak semuanya berdiri. Ya. Oke, tugas kamu udah difoto, dirapin, jadiin satu. Oke, kita kasih pemahaman dulu ya. Ya, semuanya perhatikan ke depan. Apa sih makna berpikir algoritma? Ya, algoritma adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah secara logis, sistematis, berurutan. Nih, ya, berurutan. Kalau tadi tes yang pertama itu kan ada urutannya yang salah. Kalau dalam melakukan kegiatan urutannya tidak sesuai, itu biasanya hasilnya tidak maksimal. Ya, melalui langkah-langkah yang jelas dan efisien. Ya, nanti akan ada tugasnya. Mengapa penting seseorang berpikir algoritma tidak langsung mencari jawaban? Ya, poinnya adalah bukan jawaban, tapi satu, menganalisis masalah. Orang yang pikirannya, logikanya jalan, dia akan menganalisis dulu masalahnya di mana. Ya, sudah tahu masalahnya di mana, kemudian menentukan urutan langkah penyelesaian. Ya, yang ketiga, menguji apakah langkah-langkah tersebut efektif dan benar. Ya, selanjutnya menyusun solusi agar dapat diulangi dan diterapkan oleh orang lain atau mesin lain. Itu tujuannya.
teknologi digital, apapun itu, komputer, smartphone, ya gadget kalian, aplikasi kalian, semuanya ya bekerja berdasarkan logika. Pernah lihat apa scroll TikTok kalian antara coba Dea dan Angel, isinya apakah sama persis? Beda. Apalagi laki-laki sama perempuan, ya. Coba kalian perhatikan isi TikToknya Nizam, ya, dengan isi TikToknya Tirsa. Nizam, apa aja yang lagi tren di dalam TikTok kamu? Otomotif, mobil. Tirsa, apa yang paling populer di dalam media sosial kamu? K-pop, ya. Lihat perbedaannya. Satu lebih banyak otomotif, mobil. Satu lebih banyak K-pop. Ya, mesin di dalam media sosial mereka mengidentifikasi apa favorit kalian. Ketika kalian nonton video itu sampai selesai dan diulang-ulang, ya, mesin akan berpikir, oh ini yang disenangi, makanya akan diberikan lagi apa yang favorit. Nah, permasalahannya kalau konten-konten di media sosial kalian isinya yang enggak, artinya kalian juga nontonnya berkali-kali. Ya, cara mengidentifikasinya sepertinya seperti itu, ya. Nih, Google Search menentukan hasil pencarian dengan algoritma berdasarkan relevansi dan populer. Mana yang relevan, mana yang populer. Populer itu apa? Yang paling sering kalian cari. Ya, gitu. Lanjut. Ya, keterkaitan literasi digital dengan konten digital apa sih? Ya, dengan berpikir algoritma, ya, kita bisa memahami bagaimana konten itu ya muncul dan dipilih secara sistem. Mengapa video itu keluar terus? Dan apa aja sih yang diperlukan dalam menyusun konten konten digital? Perhatikan pola dan urutannya, ya. Nanti Bapak akan bagikan cara efektif bagaimana kalian membuat mind map secara instan, ya. Perhatikan pola dan urutan logika dan struktur isi konten apakah jelas dan sistematis, ya. Sumbernya gunakan cara berpikir logis, sumbernya valid atau tidak. Kemudian ada tujuan kontennya itu mendidik, menghibur atau manipulasi. Nanti cara kalian membuat konten kalian harus deskripsikan secara detail, ya. Etika dalam keamanan digital. Nah, ini penting karena kita selain kita membuat konten yang menghibur, kita juga harus supaya bagaimana konten atau yang kita upload di media sosial itu tidak menyinggung satu sama lain. Nah, tugas kalian ini kalian catat dulu, kalian boleh pilih. Buatkan dalam sebuah poster cara membuat konten iklan produk digital, langkah-langkahnya, atau cara mengubah atau mengedit foto produk atau kalian secara menarik. Nah, ini belum banyak elemennya, tapi cara menyusun langkah-langkahnya kalian bisa buat seperti ini, ya. Proses membuat iklan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak, bagaimana sih cara buat kayak gini? Bapak kasih tahu aplikasi yang bisa membantu kalian membuat ini,
Ya. Caranya kalian bisa memadukan antara ChatGPT dengan aplikasi Napkin AI. Sambil menunggu hasil yang Bapak buat, silakan kalian melakukan proyeknya sekarang. Waktu kalian adalah 15 menit. Buat mind map ya. Loop. Kalau pakai ChatGPT bisa langsung, nggak nyampe 15 menit, boleh. Oke, pilih salah satu dari topik ini, buat resum atau mind map-nya ya. Tadi yang Bapak ajarin pakai AI ya. Boleh. 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 Ya. Yang sudah selesai kumpulkan di grup informatika. Nanti akan Bapak teruskan ke Google Classroom kalian. Oke. Nanti 2 orang kelompok tercepat, Bapak minta akan presentasi dan akan diberikan nilai maksimal. Boleh kelompok 2 langsung presentasi aja di depan. Oke, Bapak minta 2 orang perwakilan ke depan untuk presentasi. Dua kelompok aja yang presentasi. Ayo siapa? Ya dibaca berdua sini. Ya dibaca. Ayo. Ya. Biasa presentasi gimana? Perkenalan dulu. Ya. Ya. Oke, yang lainnya diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kamu berarti jaringannya coba pakai HP yang lain. Oke, ini si Ijab ya. Oke, ada satu pertanyaan, boleh? Hah? Hah? Udah, nggak apa-apa. Satu pertanyaan boleh? Siapa saja dari kelompok lainnya, kelompok 1, kelompok 3, 4, 5, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Atau Bapak yang bertanya? Ya, dari langkah-langkah yang kalian tetapkan, manakah langkah yang paling penting menurut kalian? Menurut kelompok kami, langkah-langkah yang paling penting dalam mengedit foto produk itu adalah apa? Ya, yang lainnya dijam, suaranya dikecilin.
Coba pakai ChatGPT. Ya. Bisa, yang lainnya bisa. Yuk. Ya. Oke, bisa dijawab. Oke, yang lainnya dengarkan. Oke, cukup jelas semuanya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali. Oke, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, kelompok selanjutnya. Ini adalah kelompok 3. Silakan siapa perwakilan? Nama kelompoknya diketik di ini. Nanti masing-masing itu kirim ke Google Classroom ya. Ya, diingetin, disimpan hasil ininya. Nanti kalian kirim ke Google Classroom yang Bapak kasih. Ya, silakan Ijam, Neva. Itu bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah? Sudah. Ada yang bertanya? Oke, kelompok 4, silakan. Contoh pesan yang menarik di dalam iklan. Contoh pesannya bagaimana? Pernah lihat iklan di TV, di YouTube? Nah, contoh pesan yang paling menarik yang berkesan di dalam otak kalian itu apa? Ya, contohnya ya, apa contoh kata-katanya? Apapun makanannya, minumnya. Oh, coba ulangin. Oke, terima kasih. Oke, good. Sudah. Yang lainnya tetap dikumpulkan di dalam grup. Kelompok yang lain disimpan posternya. Nanti Bapak akan share tugasnya untuk pengumpulannya di Google Classroom. Terakhir, ya, kuis. Ya, time is quiz. Bapak akan share linknya ke grup kalian. Ya. CP7. Oke, Bapak sudah share di grup kalian. Diklik, soalnya hanya 5, dibaca dengan baik, ya baru menjawab. Ya, silakan. Silakan kerjakan kuis.
Namanya nama lengkap. Dibaca baik-baik. Apa? Nanti aja. Ada yang sudah selesai? Nilainya ada di tampilan ya. Ada lagi Bapak pakai. Sabar. Ya. View skor. Berapa skornya? Oke, good. Bisa lihat skornya ya. Bapak akan ambil nilai yang pertama. Jadi kalaupun kalian mengulang 2 kali 3 kali boleh, tapi Bapak hanya ngambil nilai yang pertama saja. Oke, jadi Bapak akan sampaikan kesimpulan di dalam berpikir algoritma ini, ya. Kalian itu akan diajarkan, ya, berpikir secara logis dan sistematis. Sistematis itu bagaimana? Kalian itu akan runut langkah-langkahnya, akan bisa ngikutin apa tahapan-tahapannya, ya. Kalau kalian sudah mahir dalam berpikir algoritma, artinya kalian nggak akan kelupaan akan sesuatu, ya, akan berguna di dalam kehidupan kalian sehari-hari, terutama dalam menyelesaikan masalah, ya. Yang kedua, konten digital, ya. Hasil dari sistem algoritma itu bisa mengatur informasi dan interaksi terhadap penggunanya. Konten-konten kalian akan lebih bagus lagi, ya. Dalam kalian mau upload nih, kalian kalau sudah bisa berpikir algoritma, kalian akan mengidentifikasi masalahnya. Ini yang kita upload ini bisa mendatangkan manfaat atau mungkin akan membuat ketersinggungan sama orang, ya. Apalagi sekarang, percayalah, ketika kalian sudah tumbuh dewasa, ya, kalian akan mengerti bagaimana pentingnya berpikir algoritma, karena semua pekerjaan akan berbasis teknologi, ya. Dan bukan sebagai produsen juga, kalau kalian berpikir secara algoritma, kalian akan menjadi konsumen yang cerdas, gak gampang ketipu. Misalnya produk yang biasa-biasa aja ditawarkan dengan harga yang luar biasa, janji-janji manis, itu bisa kalian hindarkan. Ya, ingat, biasanya yang promonya besar, janjinya manis, ngomongnya luar biasa, itu biasanya biasa-biasa aja, ya. Tapi yang datangi kalian dengan diam-diam, berdoa di 2:30 malam, ya, selalu mengabari kalian, mengingatkan tugas-tugas kalian, ya, percayalah, itu adalah orang yang tulus pada kalian. Oke, itulah adalah akhir dari sistem pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua.
Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.